Bab 439. Dia tidak bisa diganggu. Wash! Jeremy sedikit terkejut, lalu menatap Sean lagi setelah 2 detik merenung. Jadi, bagaimana jika kamu mengatakannya? Apakah kamu benar-benar berpikir keluarga White lemah? Jika kamu melawan Ice, kamu akan melawan keluarga White juga. Jeremy mengertakkan gigi dan menaruh semua harapannya pada Ace. Jadi kamu tahu itu? Sean mengangguk tenang saat dia terdengar seolah sedang mengancam Jeremy. Apa maksudmu? Beraninya kamu mengancam teman-temanku di depanku. Apa kamu tidak menganggapku serius? Ace berbicara di waktu yang tepat, menatap Sean dengan senyum dingin. Apa yang bisa kamu lakukan? Sean bertanya tenang sambil melirik Ace. Jika ada aku di sini, tidak akan ada yang berani menyentuh teman-temanku. Aku akan melindungi keluarga White. Ace berbicara sambil melambaikan tangannya dengan sikap dominan. Mendengar apa yang Ace katakan, Jeremy menghela napas lega dan dia terharu. Kamu melindungi keluarga White? Bagaimana kamu akan melindungi keluarga White? Mengapa kamu begitu percaya diri berkata seperti itu? Kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Jadi siapa yang bisa kamu lindungi? Sean tiba-tiba tertawa dengan dingin, dan tampaknya dia sudah kehilangan kesabarannya. Ace sekali lagi menyinggung Sean. Awalnya, Sean mengira musuhnya di kota Riverfall hanya Hawk, dan Sean hendak mengabaikan Ace. Namun, sekarang sepertinya Ace ingin bermain api. Sean, kamu pikir kamu siapa? Kamu hanya orang kaya biasa dan hanya memiliki sedikit koneksi. Asal kamu tahu, Ace sekarang adalah anggota eksekutif grup Acton. Apa kamu tahu apa itu grup Acton? Henry tiba-tiba berdiri dan mengulurkan tangan untuk menunjuk Sean sambil bertanya. Apa? Sean terkejut mendengarnya. Sean benar-benar tidak menyangka Ace telah direkrut ke dalam grup Acton. Sean baru memberi nama grup Acton setelah mendirikannya. Jadi, dia tentu tidak akan peduli dengan proses perekrutan. Sean terkejut karena Ace telah direkrut. Sedangkan Nora dan Lynette, mereka juga menatap Ace dengan terkejut. Semua orang di kota Riverfall tahu pengaruh dan wibawa grup Acton. Tepat setelah didirikan, grup Acton dengan cepat menjadi terkenal di kota Riverfall. Grup Acton adalah konglomerat level raksasa, dan hanya Regina, yang baru saja kembali, yang tidak tahu tentang grup Acton. Siapapun yang membaca berita setiap hari pasti akan mendengar tentang grup Acton. Lalu, mengapa grup Acton merekrut Ace sebagai anggota eksekutif? Ini. Ekspresi Nora berubah. Kendati Ace adalah anggota eksekutif senior, Ace akan menjadi sangat baik meskipun dia seorang karyawan biasa. Karyawan-karyawan grup Acton sebanding dengan pemilik-pemilik perusahaan kecil di luar. Karena itu, keluarga Perkins tidak akan berani menyinggung Ace. Pantas saja Ace begitu sombong kali ini. Ha! Apa kamu takut sekarang? Henry tertawa dan menatap Sean dengan tatapan menghina. Setelah Sean terdiam, semua orang berpikir Sean sedang ketakutan. Jadi, itu yang terjadi. Sepertinya yang sedang berhubungan dengan keluarga Perkins itu kamu, ya? Sean menyipitkan matanya, karena akhirnya dia mengetahui sesuatu. Aku bebas ingin terlibat dengan siapapun. Ace tersenyum dingin sambil menyesap anggur merah. Ace diliputi kegembiraan karena dia mengira dendamnya sudah terbalaskan. Sean menatap Ace dengan lebih dingin. Pantas saja Nyonya Perkins sangat bersikeras meminta Sean meninggalkan keluarga Perkins. Nyonya Perkins mengatakan bahwa grup Acton akan berkolaborasi dengan keluarga Perkins setelah Sean meninggalkan keluarga Perkins.
Ternyata Ace lah pelakunya. Pada titik ini, Sean sepertinya mengerti. Sean, apa kamu masih berani melawan Ace sekarang? Apa kamu sanggup mengganggunya? Henry bertanya sekali lagi dengan senyum yang dingin ketika melihat Sean tidak berbicara. Saat Sean hendak berbicara, Nora mengulurkan tangan dan menekan lututnya. Sean, jangan menyinggung perasaannya. Nora memohon. Saat ini, keluarga Perkins berada dalam situasi yang sulit dan perusahaannya merosot dari hari ke hari. Jika keluarga Perkins bisa berkolaborasi dengan grup Acton, masalah keluarga Perkins saat ini bisa diselesaikan. Jadi, akhir-akhir ini, semua orang di keluarga Perkins mencoba segala cara untuk bergabung dengan grup Acton. Ace memberi Nora secercah harapan. Jadi, Nora tidak ingin Sean menyinggung Ace. Nora, kamu harus ingat, aku berani menyinggung siapapun di kota Riverfall. Bahkan jika dia anggota eksekutif senior grup Acton, aku tidak takut padanya. Sean memegang tangan Nora lalu mendongak menatap Ace lagi. Apakah ini sebabnya kamu punya nyali? Sean bertanya penuh arti. Apa kamu tidak yakin? Ace menyelangkan tangannya dengan sikap mengejek. Aku pernah mendengar grup Acton memberikan tunjangan karyawan yang sangat baik. Sean melirik Ace dan tiba-tiba mengatakan itu. Itu sudah pasti. Lagi pula, tidak sembarangan orang bisa masuk ke sana. Aku telah melalui banyak penyaringan sampai bisa direkrut. Namun, jika kamu memohon padaku, aku bisa membantumu melamar untuk posisi petugas kebersihan. Ace berbicara dengan sombong sambil melonggarkan mansetnya. Kamu! Regina hendak marah saat itu juga, tapi Sean menghentikannya sambil melambaikan tangannya. Grup Acton memberikan tunjangan karyawan yang sangat baik, tetapi kamu tidak akan lagi bisa menikmatinya. Sean berbicara penuh arti. Apa maksudmu? Ace sedikit terkejut dan mengerutkan kening melihat Sean. Karena kamu akan segera dipecat. Sean mengangkat gelas anggurnya dan dengan lembut memainkannya saat dia berbicara dengan percaya diri. Bab 440, kalah. Suasana hening di ruang santai pribadi itu. Bagaimana bisa Sean mengatakan Ace akan dipecat? Apa Sean tidak sadar Ace bekerja untuk grup Acton? Itu adalah grup Acton. Grup Acton adalah kuda hitam di kalangan bisnis di kota Riverfall. Status perusahaan itu terus menanjak di kota Riverfall. Sekarang, banyak pemilik bisnis tunduk pada grup Acton. Cukup sulit bagi pemilik-pemilik perusahaan besar untuk berhubungan dengan grup Acton juga. Dan kualifikasi apa yang dimiliki Sean sehingga dia bisa dengan mudah memecat Ace, yang adalah anggota eksekutif Acton Group? Itu pasti lelucon. Lelucon terbesar di dunia. Sean, kamu sangat tidak tahu malu. Apa hakmu memecatku? Apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa berkolaborasi dengan grup Acton melalui koneksimu yang terbatas itu? Setelah Ace sadar, dia mencibir ke arah Sean. Sementara itu, Sean saat ini sudah kehilangan minat untuk bercakap-cakap dengan Ace. Awalnya, Sean berpikir Ace telah menemukan satu orang penting untuk mendukungnya, dan itulah mengapa dia berani bersikap sangat sombong. Baru sekarang Sean menyadari bahwa yang memberi Ace nyali sebenarnya adalah grup Acton. Dan Sean, sebagai bos rahasia grup Acton, sama sekali tidak tertarik untuk memandulikan Ace. Itu karena Sean merasa Ace sama sekali tidak setara dengannya. Dengan kata lain, Ace sama sekali tidak layak menjadi lawan Sean. Apa? Mengapa sekarang kamu diam saja? Ace mencibir dan menggoyangkan jam tangan mahal di pergelangan tangannya karena dia semakin sombong. Sebaiknya kamu juga menikmati makananmu.
Lagi pula, kamu akan kehilangan pekerjaan kamu, dan nanti kamu mungkin tidak akan mampu membelanjakan uang di tempat seperti ini lagi. Ucapan santai Sean sekali lagi membuat Ace marah. Kamu benar-benar omong kosong. Ace menggebrak meja dan langsung akan marah. Maaf, Tuan Lane. Saya sedang sibuk sekarang. Saat itu, ada ketukan di pintu ruang santai pribadi itu. Manajer umum Hotel Lakeside melangkah masuk. Mengapa kamu terlambat? Ace berbalik menatap manajer umum itu dan mendengus dengan dingin. Sementara itu, manajer umum tersenyum pada Ace kemudian berjalan menghampiri meja. Ace perlahan duduk dan menunggu manajer umum bersulang untuknya. Lagi pula, Ace merasa dia sudah memiliki status tinggi dan lebih hebat dari Sean. Tuan Lane, aku akan minum 3 gelas sebagai hukumanku. Namun, manajer umum itu melewati Ace dan langsung menghampiri Sean. Ace dan yang lainnya tercengang. Mereka bertanya-tanya apakah manajer umum itu bodoh. Bukankah manajer umum itu sudah mengetahui status Ace saat ini? Mengapa manajer umum tetap mengabaikan Ace dan bersulang lebih dulu untuk Sean? Bukankah ini berarti meskipun Ace sekarang adalah anggota eksekutif senior grup Acton, Ace masih tidak sebanding dengan Sean? Apa kamu sedang menggali kuburanmu sendiri? Ace geram dan berteriak pada manajer umum itu. Jangan terburu-buru, Tuan Remington. Nanti, Tuan Garner akan datang untuk memeriksa pekerjaan kami di sini. Jika Anda punya pengaduan, Anda bisa berbicara dengan Tuan Garner. Apa yang dikatakan oleh manajer umum itu membuat Ace tercengang seketika. Tuan Garner? Ben, manajer umum grup Acton. Apakah dia akan datang secara pribadi? Ace mendadak punya firasat buruk. Karena kamu tahu Ace adalah anggota eksekutif senior grup Acton, mengapa kamu masih mengabaikannya dan bersulang untuk Sean? Henry sama sekali belum memahami situasi saat ini, jadi dia bertanya kepada manajer umum itu sambil mendengus dengan dingin. Manajer umum menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata saat mendengarnya. Manajer umum tidak tahu bahwa Sean adalah pemilik grup Acton. Namun, manajer umum itu tahu betapa rumitnya latar belakang Sean. Dan bagaimana mungkin Ace, sebagai karyawan grup Acton, bisa dibandingkan dengan Sean. Ketika Regina melihat itu, dia tidak berkata apa-apa lagi. Dia sadar dia tidak yakin tentang banyak hal. Sean tidak seterpuruk seperti yang dia pikirkan. Tuan Lane, hari ini hidangan ini. Setelah manajer umum itu bersulang untuk Sean, dia dengan lembut meminta pendapat Sean. Ini jamuan dari Tuan Remington? Sean menanggapinya penuh arti. Dimengerti. Manajer umum langsung mengangguk. Manajer umum mencoba bertanya siapa yang membayar hidangan hari ini. Jika orang itu Sean, hidangannya pasti gratis, dan minuman mahal harus disajikan. Namun, karena Ace adalah tuan rumahnya, itu masalah yang berbeda. Tuan Remington, sekarang Anda dan saya sama-sama bekerja untuk grup Acton. Kita sudah dianggap rekan kerja. Nanti saya akan minta resepsionis untuk memberi potongan harga 10%. Manajer umum tersenyum lalu perlahan meninggalkan ruang santai pribadi itu. Prang! Ace memegang sebuah botol anggur dan membantingnya dengan keras ke atas meja. Semakin dia memikirkannya, dia semakin merasa marah. Dia dikalahkan lagi kali ini. Hari ini, sekali lagi rencananya gagal karena Sean. Ace! Henry juga bingung dan berteriak dengan suara ketakutan. Namun Ace tidak punya waktu untuk memerhatikannya. Ace bertanya-tanya apa masalahnya. Mengapa manajer umum tidak menghormatiku ketika aku sudah menjadi anggota eksekutif senior grup Acton? Pikir Ace.
Saat itu, Jeremy semakin bingung. Bab 441, sulit mengubah sifat seseorang. Awalnya, Jeremy berpikir Ace akan membantunya membangun hubungan dengan Acton. Jika keluarga White dekat dengan grup Acton, mereka tidak akan takut lagi pada Sean. Karena itu, awalnya Jeremy punya harapan yang tinggi pada Ace. Namun, sekarang dia sudah mulai menyesalinya. Sikap manajer umum Hotel Lakeside membuat Jeremy berpikir identitas Sean mungkin jauh lebih tinggi daripada Ace. Wajah Jeremy berubah murung saat memikirkan itu. Segera setelah itu, Jeremy perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Sean. Sean. Jeremy ketakutan dan berbicara dengan rasa malu. Pergi! Sean bahkan tidak menatap Jeremy saat dia berbicara. Mendengar itu, Jeremy langsung gemetar ketakutan, tidak berani berkata apa-apa lagi. Tidak ada gunanya mengadakan pertemuan ini hari ini. Dalam suasana canggung, Regina perlahan berdiri dan memandang acuh tak acuh. Regina selalu berterus terang. Dia tidak peduli dengan sesuatu yang tidak penting dan selalu mengungkapkan perasaannya dengan mudah. Terlebih lagi Sean sedang diincar di sini, dan dia tidak tahan melihatnya. Awalnya, aku berpikir adalah hal yang baik bagi teman sekelas untuk berkumpul setelah kita tidak bertemu selama bertahun-tahun. Aku kecewa melihat persaingan dan sikap merendahkan, memandang rendah yang lain terjadi di antara kita. Apa kalian menganggap diri kalian benar, tinggi, dan perkasa? Kalian pikir kalian ini siapa? Banyak orang yang merasa malu ketika mendengar apa yang dikatakan Regina. Regina, apa maksudmu? Asal kamu tahu, kamu... Diana mendengus dengan dingin dan hendak berdiri, lalu berbicara saat itu. Tutup mulutmu! Regina membanting tablet dan mengulurkan tangan untuk menunjuk Diana. Wes! Ekspresi Diana berubah, dan dia langsung duduk kembali. Diana, semua orang tahu orang seperti apa kamu. Dan kalian, Henry dan Jeremy, apa kalian ingin aku memberitahu semua orang betapa buruknya kalian saat itu? Setelah bertahun-tahun, aku pikir kalian akan menjadi dewasa dan mengubah sikap kalian. Sekarang, sepertinya aku menilai kalian terlalu tinggi. Seperti kata pepatah, sulit untuk mengubah sifatmu. Untuk kedepannya, jangan menghubungiku lagi. Setelah mengatakan itu, Regina berbalik menatap Nora. Nora dan Lynette, ayo kita pergi. Tidak ada gunanya mempertahankan persahabatan sia-sia ini. Orang-orang memang terkadang sangat membingungkan. Setelah Regina selesai bicara, Nora ragu-ragu sebelum berdiri dan mendorong Sean ke arah pintu. Di luar pintu, Reg, keluarga Perkins akhir-akhir ini ingin berkolaborasi dengan grup Acton. Sebenarnya, aku ingin meminta Ace untuk membantu kami terhubung dengan grup Acton. Nora menundukkan kepalanya sedikit sambil menghela napas dan melirik Sean. Itulah yang dia pikirkan. Namun, hari ini Sean sekali lagi menyinggung Ace. Dia seharusnya tidak memikirkannya. Apa kamu pikir Ace akan membantumu? Bahkan jika dia bersedia untuk membantumu, apa kamu pikir dia akan membantu kamu secara cuma-cuma? Apa kamu tidak tahu dia tertarik padamu? Regina mengerutkan kening dan merespons dengan cepat. Ya. Nora menggelengkan kepalanya tak berdaya. Tentu saja, dia tahu seperti apa niat Ace terhadapnya. Namun, demi keluarga Perkins, tidak ada yang bisa dia lakukan. Ketika Sean mendengarnya, dia benar-benar tergoda untuk memberitahu Nora bahwa dia akan mengurus kerjasama keluarga Perkins dengan grup Acton. Setelah ragu beberapa detik, Sean tetap tidak mengatakan apapun. Grup Acton didirikan untuk menjadi bantuan bagi Nora.
Karena perusahaan itu akan menjadi bantuan bagi Nora, grup Acton tidak bisa terlibat dengan keluarga Perkins dengan cara apapun. Jika tidak, akan ada lebih banyak masalah di masa yang akan datang. Karena itu, Sean pasti tidak akan membiarkan grup Acton menjalin kemitraan dengan keluarga Perkins. Yang terbaik adalah memutuskan hubungan dengan keluarga Perkins. Lupakan saja. Mari kita pulang dan kita selesaikan masalahnya satu persatu. Nora berpikir sejenak lalu mendorong Sean keluar pintu. Nora, nanti kalian para gadis pulang dulu. Ada sesuatu yang harus aku lakukan. Sean berhenti sejenak dan berbicara pada Nora. Oke. Nora tidak bertanya lebih jauh dan hanya menjawab dengan anggukan. Sementara itu, di gedung grup Acton, di dalam ruang tamu, ayah Jeremy, Carson White, sedang membicarakan sesuatu sambil tersenyum. Dia telah menggunakan banyak koneksi selama 2 hari terakhir agar bisa bergabung dengan grup Acton. Dan hari ini adalah hari penandatanganan kontrak kerjasama. Tentu saja, ini juga karena keluarga White bersikap baik dalam mengakui kesalahan mereka setelah mereka menyinggung Sean. Dan Carson juga telah mengirimkan kontrak kolaborasi kepada keluarga Perkins. Itu sebabnya Sean meminta Ben memberi keluarga White kesempatan seperti itu. Tuan Neil, jika tidak ada yang salah dengan kontraknya, mari kita tanda tangani secepatnya. Ini juga sudah hampir waktunya makan malam. Aku sudah memesan ruang santai pribadi di Hotel Lakeside. Mari kita ke sana dan makan bersama. Carson melihat arlojinya lalu tersenyum. Tidak perlu makan bersama. Lagi pula, tidak ada yang salah dengan kontrak ini. Setelah melihat kontrak dengan saksama, Marty segera mengambil pena dan segel grup Acton, bersiap untuk menandatangani kontrak. Syarat-syarat yang tertera di dalam kontrak yang diberikan oleh keluarga White memberikan banyak keuntungan bagi grup Acton. Jadi, kontrak itu pasti akan ditandatangani. Ya. Carson sangat senang. Dia menggosok-gosok tangannya. Bab 442, keluarga White bukan apa-apa. Saat melihat Marty telah melepas tutup pena dan siap menandatangani, Carson merasa sangat lega. Pada saat yang sama, dia teringat kolaborasinya dengan keluarga Perkins. Sekarang keluarga White telah bergabung dengan grup Acton. Sepertinya sudah waktunya untuk menghentikan kerjasama dengan keluarga Perkins. Bagaimanapun, kontrak itu membuat keluarga White kehilangan uang untuk menghasilkan keuntungan bagi keluarga Perkins. Sebelumnya, Carson tidak berani menyinggung Sean. Sekarang dia mengandalkan grup Acton. Carson berpikir dia tidak perlu lagi takut pada Sean. Bahkan jika Sean lebih mampu, bisakah dia lebih kuat dari grup Acton? Semakin Carson memikirkannya, dia semakin bersemangat. Menyaksikan Marty menandatangani, Carson sangat senang hingga dia hampir tertawa terbahak-bahak saat itu juga. Sret! Tepat setelah Marty menulis nama belakangnya, telepon di sebelahnya tiba-tiba berdering. Marty tidak mau menjawabnya dan siap untuk menandatangani kontrak. Tetapi ketika Marty melihat identitas penelpon, dia segera meletakkan penanya dan mengangkat telepon. Halo, Tuan Garner. Apa? Oke, aku mengerti. Jangan khawatir. Aku akan menyelesaikannya. Awalnya Marty sedikit terkejut saat berbicara di telepon, dan kemudian dia mengangguk beberapa kali. Setelah itu, Marty meletakkan ponselnya dan menatap Carson penuh arti. Carson tersenyum dan pada saat yang bersamaan juga bingung ketika dia memperhatikan cara Marty menatapnya. Tuan Neil, lekas tanda tangani. Carson menggosok-gosokkan tangannya dan tersenyum sambil mendesak Marty. Tanda tangan apa? Marty meletakkan tutup pena dan bertanya dengan santai. Ya, tanda tangani kontraknya.
Carson semakin bingung. Kontrak ini tidak bisa ditandatangani. Marty mengambil ponselnya, menutup kontrak, dan menyimpan segel perusahaan saat dia perlahan berdiri. Tuan Neil, tolong jangan bercanda. Apa? Senyum di wajah Carson membeku. Lalu dia memaksakan senyum kecewa. Carson telah menunggu untuk membalas dendam pada Sean setelah menandatangani kemitraan dengan grup Acton dan kemudian menghentikan kemitraan dengan keluarga Perkins. Tapi mengapa Marty tiba-tiba berubah pikiran? Apa kamu pikir aku bercanda padamu? Frank, antar tamunya keluar. Marty melambaikan tangannya sambil langsung berbalik dan pergi. Tuan Neil. Carson buru-buru melangkah maju dan memohon. Kolaborasi yang hampir selesai itu pun terhenti di tengah-tengah prosesnya. Carson ingin mencari tahu apa yang telah terjadi. Ngomong-ngomong, Marty tiba-tiba berdiri diam seolah teringat sesuatu. Tuan Neil, ada apa? Carson bertanya dengan hati-hati sambil menelan ludah. Aku punya saran untukmu. Kamu, Carson White, dan keluarga White bukan apa-apa. Setelah mengatakan itu, Marty berbalik dan meninggalkan ruang tamu dengan senyum dingin. Sementara itu, Carson tercengang di tempat. Marty tidak mengeluarkan ponselnya untuk menelpon Jeremy sampai 10 detik kemudian. Di ruang santai pribadi di Hotel Lakeside. Setelah Sean dan yang lainnya pergi, Ice dan beberapa orang masih duduk dan sedang menyantap hidangan. Jenis makanan di Hotel Lakeside cukup mewah, jadi mereka tidak ingin menyia-nyiakan makanannya. Jeremy, apa yang kamu takutkan? Dengan Ice yang mendukungmu, apa yang bisa Sean lakukan kepadamu? Henry melirik Jeremy dan bertanya sambil mendengus dengan dingin. Dan Jeremy terganggu saat ini karena dia khawatir. Jangan khawatir tentang itu. Ace pun melambaikan tangannya. Tuan Garner akan datang nanti. Saat ada kesempatan, aku akan memperkenalkanmu padanya. Tuan Garner akan tetap mendengarkan aku. Ace melambaikan tangannya dengan bangga. Bagaimanapun, dia adalah seorang dokter medis luar negeri. Grup Acton baru saja didirikan dan membutuhkan orang berbakat. Jadi, banyak uang yang dihabiskan untuk mempekerjakan Ace. Ace merasa dia memiliki status tinggi di grup Acton. Ace, aku selalu merasa latar belakang Sean tidak sesederhana yang kita kira. Namun, dia tampaknya tidak punya pencapaian apa-apa dan bahkan tidak memiliki pekerjaan yang layak. Namun, dia punya banyak koneksi yang sepertinya ada di semua tempat. Aku tidak hanya berbicara tentang koneksi dalam komunitas bisnis. Namun, tampaknya dia juga memiliki koneksi di kalangan pemerintah. Jeremy mengertakkan giginya karena masih khawatir. Apa maksudmu? Ace mengerutkan keningnya. Jika Sean benar-benar memiliki koneksi dengan pemerintah, Ace benar-benar tidak berani meremehkan Sean. Bagaimanapun, pemerintah memiliki kekuatan lebih. Meskipun mereka kaya, mereka tetap tidak berani menyerang pemerintah. Sebelumnya, aku pernah menyerang dia sekali. Tepat setelah itu, grup Whites terkena dampak. Bukan hanya kami yang terkena dampak dalam bisnis, tapi pemerintah bahkan telah merebut grup Whites. Aku pikir itu semua diatur oleh Sean. Jeremy menggertakkan gigi dan untuk pertama kalinya memberitahu orang banyak tentang kebenarannya. Bab 443, tidak seorang pun bisa membuatmu menderita. Bahkan Henry dan yang lainnya tidak terlalu jelas tentang apa yang terjadi sebelumnya pada keluarga White. Bisakah kamu berhenti bercanda? Sean adalah orang cacat. Bagaimana dia bisa punya koneksi dengan pemerintah? Tidakkah kamu tahu dia terkenal sebagai orang yang tidak berguna di kota Riverfall? Dia adalah pria yang mengandalkan Nora dan menghabiskan uangnya.
Jika dia benar-benar mampu memiliki koneksi dengan pemerintah, bagaimana dia bisa diperlakukan tidak baik? Henry terkejut beberapa detik sebelum dia bertanya sambil tertawa dingin. Hei, hei! Ace meletakkan sendoknya dan juga tersenyum dingin. Apakah kamu tahu bahwa Nyonya Perkins berusaha mengusirnya dari keluarga Perkins? Jika dia benar-benar mampu memiliki begitu banyak koneksi, akankah Nyonya Perkins rela mengusirnya? Ace berbicara dengan yakin. Lagi pula, Hawk telah membawa Ace menemui Nyonya Perkins secara pribadi. Ace juga tahu sikap Nyonya Perkins terhadap Sean. Ace tidak percaya Nyonya Perkins akan rela mengusir Sean jika Sean benar-benar sekapabel itu. Mungkin keluarga Perkins tidak tahu bahwa Sean kapabel. Jeremy menyesap anggur dan mengerutkan kening menatap Ace. Benar-benar lelucon. Siapa yang tidak ingin pamer di zaman ini? Dia sudah berada di posisi yang sangat rendah di keluarga Perkins. Jadi mengapa dia tidak membiarkan keluarga Perkins tahu jika dia benar-benar berkuasa? Jangan pikir berlebihan. Tentunya aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak baik selama kamu mendukungku. Aku akan mencari cara agar nanti keluarga White berkolaborasi dengan grup Acton. Ace menyesap anggur dan berbicara dengan percaya diri. Ini enak. Terima kasih, Ace. Terima kasih banyak, Ace. Aku akan bersulang denganmu. Jeremy mengertakkan gigi dan akhirnya menenangkan dirinya. Jeremy kemudian mengangkat gelas anggurnya dan hendak bersulang untuk Ace. Dan di saat itulah ponsel di saku Jeremy berdering. Namun, Jeremy masih menyelesaikan bersulang untuk Ace sebelum dia mengeluarkan ponsel dan menjawabnya. Halo, Ayah? Jeremy mengangkat telepon dan berbicara. Kamu di mana? Carson terdengar marah. Aku sedang makan malam dengan teman-temanku. Ada apa, Ayah? Jeremy sedikit terkejut dan dia merasakan ada yang salah dengan nada bicara Carson. Sekarang, kamu ceritakan padaku. Apakah kamu menyerang seseorang lagi? Carson terdengar semakin marah. Aku tidak. Tanpa sadar, Jeremy ingin menjelaskan. Tapi kemudian, dia tiba-tiba teringat. Bukankah dia baru saja menyerang Sean? Mungkinkah telah terjadi sesuatu yang buruk? Itu tidak mungkin. Bagaimana bisa begitu cepat? Apa benar begitu? Ingat baik-baik. Carson, yang berada di ujung telepon, berteriak langsung melalui telepon. Aku sudah... Mata Jeremy melebar karena dia punya firasat buruk. Siapa? Carson kembali berteriak. Sean. Jeremy mengertakkan gigi lalu melaporkan dengan jujur. Kamu? Dasar kamu bajingan! Berdebah! Apa kamu mengatakan pada Sean dia bukan apa-apa? Carson menarik napas dalam-dalam. Ayah, bagaimana kamu tahu? Jeremy kembali terkejut. Bagaimana Carson tahu tentang hal itu? Bagaimana aku tahu? Seseorang menghinaku dan mengatakan keluarga White dan aku tidak ada apa-apanya. Semakin banyak Carson bicara, dia semakin marah. Dia tidak sabar ingin segera memberi Jeremy pelajaran. Siapa yang berani berbicara seperti itu padamu? Jeremy menjadi sangat marah dan berteriak. Apa dia tidak ingin selamat di kota Riverfall? Mereka adalah orang-orang di grup Acton. Kamu bisa mengejar mereka kalau kamu berani. Pulang sekarang. Apa kamu tahu kita hanya 1 menit dari mencapai kemitraan dengan grup Acton? Itu hanya 1 menit.
Mengapa kamu tidak pernah memikirkan konsekuensinya sebelum kamu melakukan apapun? Jeremy ternganga. Pupil matanya mengecil saat dia perlahan meletakkan ponsel itu. Carson masih memaki tanpa henti di ujung telepon, tapi Jeremy tidak bisa lagi mendengarnya. Saat ini, Jeremy tercengang. Ini sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Mata Jeremy membelalak, dan dia bergumam. Jeremy, apa yang terjadi? Henry mengerutkan kening pada Jeremy dan tak tahan untuk tidak bertanya. Ini sudah berakhir. Keluargaku sudah tamat. Meskipun Jeremy adalah anak manja, dia sebenarnya bukan orang bodoh. Setelah menyerang Sean 2 kali berturut-turut, dia sudah bisa membayangkan ini sudah berakhir. Mata Jeremy membelalak, dan dia bergumam. Jeremy, apa yang terjadi? Henry mengerutkan kening pada Jeremy dan tak tahan untuk tidak bertanya. Ini sudah berakhir. Keluargaku sudah tamat. Meskipun Jeremy adalah anak manja, dia sebenarnya bukan orang bodoh. Setelah menyerang Sean 2 kali berturut-turut, dia sudah bisa membayangkan akhir dari keluarga White. Dia takut pembatalan kerjasama yang dilakukan grup Acton hanyalah permulaan. Apa yang sudah berakhir? Apa yang terjadi? Katakan padaku, dan aku akan membantumu. Ace melirik Jeremy dengan sombong. Kamu membantu aku menyelesaikannya. Bagaimana kamu akan membantuku kali ini? Jeremy dengan kasar meraih botol anggur dan mengarahkannya ke kepala Ace, menghantamkannya dengan keras. Perang! Bahkan sebelum yang lain sempat bereaksi, darah langsung menyembur dari kepala Ace. Aduh! Ace meraung kesakitan dan terduduk di tanah, berjongkok sambil menutup kepalanya. Darah merembes dari sela jari-jarinya. Kamu benar-benar gila! Setelah Henry bereaksi, dia mengulurkan tangan dan mendorong Jeremy menjauh. Persetan! Jeremy terlihat benar-benar sudah gila. Dia lalu berbalik dengan kasar dan mengangkat botol itu, mengarahkannya ke kepala Henry juga. Perang! Henry terduduk di tanah bersama dengan Ace yang sedang berjongkok dengan kepala berdarah. Sekarang, tidak ada lagi yang berani menghentikan Jeremy. Kamu telah menjebakku! Apa kamu puas sekarang aku telah menyerang dia? Aku tamat! Keluarga White sudah tamat! Jeremy membuang botol itu. Dia kemudian berbalik dan meninggalkan ruang santai pribadi. Dan di dalam ruang santai pribadi, semua orang diam, kecuali jeritan Henry dan Ace yang memilukan. Jeremy tidak mengatakan dengan tepat apa yang telah terjadi. Tapi entah bagaimana semua orang bisa mengetahui masalah ini berdasarkan apa yang dikatakan Jeremy. Pasti Sean menyerang balik keluarga White lagi. Saat memikirkan hal itu, semua orang terdiam. Apa yang kamu tunggu? Cepat bawa Ace ke rumah sakit. Henry menutup kepalanya dengan satu tangan dan tak lupa menunjukkan kesetiaannya pada Ace. Barulah kerumunan itu bereaksi dan bergegas menolong Ace dan Henry untuk meninggalkan ruang santai pribadi. Di rumah Nora. Saat itu, di rumah hanya ada Nora dan Regina. Sean bilang dia harus menyelesaikan beberapa urusan, dan Lynette harus melakukan sesuatu. Jadi dia pergi lebih awal. Greg, minum airnya. Nora menuangkan segelas air untuk Regina lalu duduk di sofa dengan perasaan campur aduk. Nora, apa yang kamu khawatirkan? Regina menatap Nora dan bertanya dengan suara lembut. Greg, kamu tidak tahu keluarga Perkins terus mengalami kemerosotan selama beberapa tahun terakhir. Grup Acton adalah perusahaan yang baru didirikan, tapi sangat berkuasa.
Keluarga Perkins telah mencoba untuk berkolaborasi dengan grup Acton, tetapi grup Acton bahkan tidak menganggap kami. Sekarang kami telah menyinggung Ace. Aku khawatir semakin tak ada harapan untuk kami. Orang-orang di keluarga Perkins itu mungkin akan memarahi Sean lagi. Semakin banyak Nora berbicara, dia semakin merasa khawatir. Nora, aku tidak tahu keberadaan grup Acton sebenarnya seperti apa. Tapi yang aku tahu adalah dengan adanya Sean, tidak akan ada yang bisa membuatmu dan keluarga Perkins menderita. Regina perlahan menggeleng sambil menatap serius pada Nora.